Hai, balik lagi bersama gue Regina di Reaction. Bagi kalian yang baru gabung ke channel ini, jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Terus juga boleh banget kalau misalnya ada yang mau rekomendasi anime apa yang harus gue tonton buat selanjutnya, boleh di komen di bawah. Oke, sekarang kita bakal lanjutin untuk reaction Kaiju Number 8 yang season 2 episode ketiga. Jadi di episode yang kemarin itu si Kafka ketemu sama Kaiju Number 7 apa 9 ya, gue lupa deh. Gue lupa dia ketemu sama siapa. Pokoknya kayak cuma beda satu angka gitu sama si Kafka. Dan dia tuh kayak emang sengaja ngincer si Kaiju Number 8 ini, yaitu si Kafka. Dan masalah yang kemarin tuh muncul karena si Kafka tuh nggak bisa berubah jadi bentuk kaiju gitu. Gue nggak tahu kenapa dia nggak bisa berubah. Padahal kan kayak sebelum-sebelumnya dia dengan mudahnya bisa berubah jadi kaiju ya. Kayak cuma tangannya doang atau kakinya doang. Kemarin tuh dia bener-bener nggak berubah sama sekali jadi kaiju. Nggak bisa gitu buat merubah dirinya jadi kaiju. Atau mungkin itu karena efek di season sebelumnya yang pas dia bener-bener berubah total dan hilang kendali, jadinya dia kayak sekarang tuh susah buat gimana ngendaliin dirinya dia buat berubah jadi keju atau jadi manusia. Kayaknya sih gitu ya. Oke, gue penasaran gimana kabarnya si Kafka di episode ini. Jadi langsung aja kita tonton Kaiju Number 8 yang season 2 episode ketiga. Let's play. Oh ya, Kaiju nomor 9. Ya, dia membelah diri dong. Oh enggak, palanya langsung ada dua gitu. Oh, nice. Dia udah tumbuh jadi lebih kuat sih. Oh, diceritain masa lalunya Kikoru. Ini ibunya dia kali ya? Emang mirip banget dia ya sama ibunya ya. Ibunya mati saat ngelawan Keiju ya? Ya kan?
Oh, dia kena ininya ya, perutnya ya. Si Kikoro ketembak. Dia nggak fokus buat ngerubah dirinya aja. Wah. Dia beneran gak bisa berubah gara-gara gangguan dari Kaiju yang nomor 9 itu ya? Hah? Apaan itu belakangnya? Anjir lah. Gagal lagi kah? Apa dia nyerang? Enggak mungkin. Kenapa nih? Enggak, ini bayangannya dia doang. Enggak mungkin. Ya, kok gagal lagi? Gue rasa dia gagal karena kepikiran kalau dia takut ngelukain ininya deh, teman-temannya. Ya nggak sih? Kepuasannya 98% dong. Oh, nice. Dia ada tembakan juga dong. Ya, dia ngindar dong. Gimana cara dia ngalahinnya coba? Sumpah Kafka, lu harus berubah sih. Oke. Cepet banget. Dia pakai retinanya si Kaijo atau gimana? Wah, kemampuannya dia keren banget. Bisa baca gerakan lawan gitu.
Bisa tembus pandang juga lagi penglihatannya. Nice. Nah ini Kafka gimana? Gue rasa karena pikirannya dia sih, bukan karena kaiju. Kayaknya si Kafka tuh takut kalau misalkan dia nyakitin temen-temennya. Jadi pikirannya menolak untuk dia berubah gitu loh. Kafka gimana sih lo? Ya, dia takut, makanya dia nggak berani berubah, nggak bisa berubah. Iya, nggak usah mikirin yang aneh-aneh dulu deh. Nggak usah mikirin itu, yang penting lu mikir gimana caranya ngelindungin teman-teman lu deh. Iya, lu harus percaya sama teman-teman lu. Berhasil kah? Please. Yes, akhirnya berhasil juga. Ah, telat banget sih. Ayo semangat Kafka. Wah, dia ngebangunin semua kaiju-kaiju lainnya dong. Bisa terbang kan dia sekarang? Yah, awas, Kafka lu harus merhatiin sekitar lu gak sih? Langsung diambil kah intinya? Iya. Sumpah nyebelin banget ya. Ternyata kaiju number 8 ini kuat banget ya, kekuatan aslinya. Please berhasil.
Oh, oh, nice Kafka. Ya habis. Oke, jadi tadi kita udah lihat episode ketiga dari Kaiju Number 8. Akhirnya si Kafka bisa ngerubah dirinya juga. Awalnya tuh kayak gue pikir itu karena sebelumnya dia pernah berubah di Kaiju dan dia nggak bisa ngendalin diri. Dan gue rasa itu salah satu alasan dia nggak bisa berubah kan, karena dia takut kalau misalkan nanti dia berubah dia bakalan nyakitin teman-temannya. Tapi untung di sini yang jadi partnernya si Kafka itu si Kikoru ya. Jadi kayak si Kikoro tuh berhasil buat ngebangkitin semangatnya si Kafka gitu dan buat si Kafka ngilangin ketakutannya dia itu. Tadi kita kayak dikasih lihat si Kafka akhirnya berubah dan ngalahin si Kaiju nomor 9 ini. Kayaknya sih sekarang si Kafka baru benar-benar paham sama kekuatannya ya. Karena kan dari kemarin tuh dia masih nggak paham sama kekuatan si Kaiju Number 8 ini. Setelah kehilangan kendali kemarin, kayaknya dia sekarang udah lebih paham gimana caranya ngendaliin atau ngegunain kemampuan si Kaiju Number 8 ini. Gue harap nanti di episode yang berikutnya si Kafka bisa beneran ngebantu divisi 1 ini dan semoga aja si Kafka kayak diterima gitu loh sama orang-orang sekitarnya. Karena kan saat ini dia masih kayak dipertanyakan atau kayak masih belum diterima bener-bener gitu ya sama orang-orang sekitarnya. Karena kayak takut kalau Kaiju ini bakalan nyerang manusia gitu. Tapi gue harap setelah kejadian ini nanti si Kafka di episode yang berikutnya bakalan diterima sih dan mungkin dia bakalan akrab sama anggota yang lainnya. Oke, jadi segitu dulu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.